Kalau sudah Nabi berdoa, ikhwan, maka doanya didengar Allah subhanahu wa ta'ala. Isilah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus 3 malaikat, bahkan pembesarnya malaikat, ikhwan. Langsung diutus Jibril, diutus Mikail, diutus Israfil. Ada yang mengatakan malaikat maut. Malaikat maut ya sudah jelas lah ya. Pada malaikat maut yang diutus selesai lah. Ya. Kemudian mereka akhirnya berubah menjadi laki-laki tampan. Laki-laki tampan, dan begitulah malaikat kalau menjelma tasyakkal serupa dengan manusia, maka akan memilih orang-orang tampan yang diserupai. Jadi kalau malaikat itu menjelma, tidak ada yang menakut-nakuti. Kalau menakut-nakuti itu setan namanya. Ya. Makanya Nabi SAW ketika berjumpa dengan Jibril, biasanya Jibril itu tasyakkal, berubah wujud menjadi manusia, terkadang meniru siapa? Sahabat Dihyah Al-Kalbi, seorang delegasi yang biasa diutus untuk mengirim surat oleh Rasul, dan dia orang yang paling tampan di kota Arab. Makanya Aisyah pernah melihat Rasul berdiri di hadapan Dihyah, padahal malaikat Jibril. Maka Aisyah mengatakan, wahai Rasul, aku melihat engkau di hadapan Dihyah, ada apa? Kata Nabi, bukan, itu bukan Dihyah, dia adalah Jibril. Dia menyampaikan salam untukmu dari Allah. Insyaallah. Aisyah dititipin salam sama Allah. Ya, itu luar biasa itu. Kita mah dititipin salam dari Raja Salman, dah bangga tuh. Ya, dapat salam dari Raja Salman. Salman yang mana? Gitu. Paling kita nggak percaya gitu. Itu baru salam tuh. Gimana antum dihajikan gitu. Ya. Baik, ini Allah yang nitip salam kan, luar biasa Aisyah. Ini salah satu keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Lah kemudian sebelum mereka mendatangi kaum Sodom itu, maka 3 malaikat yang menjelma menjadi orang-orang tampan ini mendatangi Ibrahim dulu. Mendatangi Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lah ketika mereka datang kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, Ibrahim itu dikenal orang yang suka menjamu tamu. Jadi ketika datang 3 tamu, tidak tahu Ibrahim siapa mereka gitu kan, karena mereka anak-anak muda tampan. Tapi husnudonnya Ibrahim adalah ketika ada tamu langsung diterima. Bahkan dijelaskan Ibrahim itu menyembelih ijlin samin, anak sapi yang sangat besar gitu kan. Lah ini menunjukkan tamu ini nggak kenal siapa. Kemudian datang ke rumahnya bertanda, itu nggak mikir dulu, nggak minuman yang dikasihkan gitu kan, suruh tunggu dulu. Kemudian dia ke belakang rumah, dia sembelih itu anak sapi yang besar. Luar biasa itu. Nah, coba antum praktekkan kayak gitu kalau anak ke rumah antum gitu kan, sembelih kambing. Tunggu Ustaz ya, saya nyembelih ayam dulu. Kan asik, hari-hari saya ke rumah antum. Ya. Jadi Ibrahim alaihi salatu wassalam ini ketika sudah dihidangkan makanan, Masya Allah, 3 tamu ini nyentuh saja enggak, dilihat pun enggak gitu kan. Namanya malaikat, enggak makan, enggak minum. Setiap disodorkan makanan yang ditatap Ibrahim, setiap disodorkan minum ditatap lagi Ibrahim. Gimana Ibrahim enggak takut? Ibrahim sudah tua, ini anak-anak muda kalau berbuat jahat habislah Ibrahim kan gitu. Ya. Dalam riwayat, kenapa 3 orang ini tidak mau makan? Karena Ibrahim, ada yang mengatakan tidak mau gratis, karena mereka tamu. Kata Ibrahim, boleh kalian makan, tapi harus bayar dulu. Kemudian malaikat ini mengatakan, apa bayarannya? Kata Ibrahim, katakanlah di permulaan Anda makan dengan bismillah, dan di akhir setelah makan ucapkan alhamdulillah. Maka kata 3 malaikat, sadaqallah, sungguh benar Allah yang mengatakan anta ini Khalilur Rahman, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mengatakan adab makan itu sudah ada sejak zaman Ibrahim. Baca bismillah, terakhir alhamdulillah. Ustaz kalau nambah bismillah lagi, alhamdulillah lagi, kan begitu. Baik. Kemudian setelah itu Ibrahim bertanya nih, mulai berdialog nih.
Fama khatbukum ayyuhal mursalun. Setelah Allah memberitahu bahwa dia adalah para utusan Allah, maka mereka mengatakan, inna ursilna ila qaumin mujrimin. Kami diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan umat yang mujrim, yang suka melakukan dosa. Kemudian kata malaikat, linursila ilaihim hijaratan min tin. Allah memerintahkan kami bertiga ini untuk menghujani mereka dari batu yang terbuat dari tanah, musawwamatan. Setiap batu tertulis nama satu-satu kaum mujrim itu. Bayangkan, musawwamatan itu artinya alamah. Jadi setiap batu yang menimpa kepada orang itu ada tulisannya. Setiap orang ada tulisan di batu itu. Musawwamatan, kata Allah. Inda rabbika lil musrifin. Di sisi Allah bagi orang-orang yang melampaui batas. Masya Allah. Jadi adabnya satu-satu gitu. Batunya itu ditulis nama orang-orang yang akan diadab. Dan ini luar biasa, ikhwan. Ya. Maka ketika itu, ikhwatu fiddin, tiba-tiba istrinya Ibrahim tersenyum. Fadhahiqat. Disebutkan dalam Al-Quran, maka istrinya Ibrahim itu langsung tertawa, tersenyum, senang. Karena memang dia tahu bagaimana kaumnya Lut itu. Mereka sudah luar biasa kejahatannya. Kemudian baru setelah itu, 3 malaikat ini menghabarkan bahwa Ibrahim akan melahirkan Ishak. Kemudian juga setelah Ishak akan melahirkan Yakub. Artinya Ibrahim akan melihat anaknya Ishak dan juga cucunya Yakub. Baru setelah itu mereka berangkat ke negeri Sodom. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabat qaum Lutin bin nudhur. Kadzabat qaum Lutin bin nudhur. Telah mendustakan kaum Lut itu bin nudhur, dengan para pembawa peringatan kepada mereka. Saya katakan tadi, tidak dikatakan al-mursalin tapi bin nudhur, karena memang kaumnya Lut itu sudah luar biasa kurang ajarnya kepada Nabi. Diajak tidak mau, bahkan tidak mau mendengar, bahkan ngancam mau bunuh, bahkan ngancam mau mengeluarkan Lut. Sehingga Allah mengatakan bin nudhur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai kemudian mengatakan lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu, kata Nabi, ala akhi Lut laqad awa ala ruknin syadid. Semoga Allah merahmati saudaraku Lut, kata Rasul. Sungguh dia telah bertawakal kepada tiang yang sangat kokoh, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasul mengatakan seperti itu? Karena Lut itu tidak ada satupun kaumnya yang beriman. Dia hanya tawakal kepada Allah. Yang beriman cuma 2 anaknya saja, itu yang perempuan. Dan itu sudah ditawarkan kepada kaum Lut. Mereka nggak mau. Mereka nggak suka perempuan. Ya. Sehingga kemudian Allah mengadab mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya katakan Lut itu diutus kepada 3 desa, atau mungkin 5 tempat, 5 qaryah, 5 daerah gitu kan. Tapi dari 5 daerah itu yang terkenal kaum Sodom. Karena memang Sodom ini dibandingkan 5-5-nya itu paling rusak sendiri, tapi semuanya rusak. Cuman ada tempat yang paling rusak namanya Sodom, sehingga yang dikenal Sodomnya. Yang 4-nya tidak dikenal, tapi disebutkan 5 tempat. Lah ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kemudian Lut berdakwah dan ditolak dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah 3 malaikat yang menjelma orang tampan ini. Lah Lut itu ikhwatu fiddin punya 2 putri. Lah salah satu putrinya diutus oleh Lut untuk menjadi mata-mata setiap orang yang datang ke kampung itu. Jadi terkadang pura-pura ngambil air. Jadi kalau ada tamu masuk ke desa itu, langsung lapor kepada bapaknya, kemudian bapaknya langsung mendatangi orang-orang dan disuruh kembali, jangan masuk. Nah gitu maksudnya ya. Jadi ketika ada 3 orang yang, apalagi itu 3 orang-orang tampan gitu kan, ini yang dicari kaum Lut.
karena mereka suka laki-laki gitu kan. Maka anak putrinya Lut ini langsung lari memberitahu bapaknya, "Pak, ada 3 tamu tampan-tampan." Wah, bahaya ini katanya kan. Langsung keluar mendatangi 3 tamu itu. Karena tadinya tidak tahu kalau mau bertamu, maka Lut mengatakan, "Lebih baik kau keluar." Demi Allah, kata Lut, tidak ada manusia yang paling buruk yang Allah ciptakan di permukaan bumi kecuali mereka. Keluar, jangan masuk. Ya. Kamu bisa diperkosa, bahasanya seperti itu gitu kan. Malaikat diperkosa. Ya. Jadi khotibin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah kemudian 3 malaikat ini memang berhendak untuk bertamu, maka Lut tidak bisa, karena Lut itu kan mewarisi sifat Ibrahim. Dia beriman kepada Nabiullah Ibrahim, bahkan diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi banyak mewarisi sifat Ibrahim. Dia ingin menghormati tamu, tapi satu sisi dia takut dengan tamunya. Akhirnya dibawa ke rumah, diberitahu di rumah itu, pokoknya kamu harus pergi, intinya seperti itu. Ketika itu ikhwan, istrinya kan kufur. Istri Lut itu kufur. Dan istri Lut itu mata-mata kaum Lut. Ketika melihat ada orang-orang tampan di rumahnya, akhirnya dia bergegas keluar memberitahu sebagian kaum Lut, "Di rumah saya ada laki-laki yang tampan dan saya tidak pernah melihat ketampanan mereka ada pada kalian." Wow, mendengar seperti itu ikhwan, ya, maka mereka berkumpul bergegas, ya, datang ke rumah Lut alaihi salatu wassalam. Ketika itu terjadi dialog antara Lut berusaha melindungi 3 tamu di dalam rumah ini, berusaha untuk apa namanya, bahkan Al-Quran mengatakan farawaduhu. Rawadu itu artinya saling merayu, ya, ditarik-tarik Lut itu gitu kan, supaya diserahkan orang-orang itu, ya. Tapi Lut terus tidak mau. Akhirnya kemudian Lut pun mengunci pintunya. Maka di malam hari ikhwatul fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum terjadi azab, maka orang-orang yang bergerak ke rumah Lut ini berusaha mengunci pintu tapi mendobraknya. Kemudian ketika mereka melihat 3 laki-laki yang tampan, disitulah permulaan azab Allah. Azab Allah ini dibagi 3. Ada azab yang khusus, ada azab yang umum, ada yang umum lagi. Ini permulaan azab yang khusus, dan itu dijelaskan dalam Al-Quran, ya. Ketika kemudian mereka berusaha merayu Lut, kemudian berhasil mendobrak pintunya dan melihat 3 malaikat, Allah mengatakan fatamasna a'yunahum. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan matanya. Dihilangkan matanya. Bukan kalau dikatakan fatamasna ala a'yunihim, kami hapus terhadap mata-mata mereka, mungkin artinya dibutakan, matanya masih ada tapi buta, ya, itu bahasa Arabnya. Tapi kalau fatamasna a'yunahum tanpa menggunakan ala, artinya memang matanya itu sudah hilang, jadi nggak punya mata begini. Ada orang buta itu masih ada matanya, tapi ini matanya hilang entah kemana, ya, jadi rata wajahnya, yang ada hidung sama mulutnya saja. Sehingga mereka tidak bisa melihat Lut, tidak bisa melihat malaikat yang menjelma manusia, bahkan tidak melihat satu sama lain. Dan itu adab pertama, tapi ini khusus adab yang diberikan kepada orang yang datang saja dan hendak melakukan perbuatan fahsya kepada 3 malaikat ini. Ini bukan umum, tapi ini sudah permulaan adab. Permulaan adab kepada orang-orang yang datang hendak merayu Lut untuk menyerahkan 3 malaikat ini. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian adab yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim hawa, mengirim angin. Makanya Allah mengatakan dalam surat An-Najm, wal mu'tafikata ahwa. Kan itu kan, kata ahwa, mu'tafika kaumnya Lut gitu. Ahwa itu hawa. Lah hawa ini ataupun angin ini dicampuri bil hasa. Hasa itu ma'ruf, kerikil-kerikil, ya. Sebagaimana di awal tadi malaikat sudah mengatakan apa?
kami diutus Allah untuk menghujani mereka dengan batu. Jadi batu ini sudah ada nama satu-satu di antara mereka, kemudian batu ini diterbangkan ke langit. Setelah batu ini berada di atas dan tertulis nama masing-masing, maka satu sayap malaikat Jibril cukup untuk menembus tanah, plus gitu kan. Kemudian diangkat 5 negeri itu. 5 negeri itu diangkat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat semuanya, padahal di situ banyak ratusan negeri, ya. Cuman yang rusak ini hanya 5 negeri saja. Allah tidak menghancurkan yang lainnya. Dan ini khusus bagi kaum Lut. Sebab kalau kita melihat contoh surah Al-Anfal, Allah mengatakan fattaku fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Hendaklah takut kepada azab atau fitnah yang bukan hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian, bahkan terkadang orang baik pun terkena imbasnya, kata Allah. Tapi khusus kaum Lut, yang diciduk itu yang berbuat jahat saja, orang baik tidak terkena, ya. Jadi negeri itu sudah diangkat di sayapnya Jibril itu, satu sayap, ikhwan. Jibril itu kan memiliki 600 sayap, tapi satu sayapnya Jibril sudah cukup untuk mengangkat negeri Sodom dan 4 negeri yang lainnya. Ya iyalah, Nabi pernah melihat satu sayap Jibril menutupi ufuk. Melihat ke depan sayap Jibril, melihat ke belakang sayap Jibril, melihat ke kanan sayap Jibril, melihat ke kiri sayap Jibril. Sehingga dalam hadis disebutkan apa? Saddal ufuk. Jadi panjangnya itu mulai terbit matahari sampai terbenamnya. Besarnya itu. Bisa bayangkan sayap sebesar itu, ya. Itu ditancapkan ke negeri Sodom dan 4 negeri yang berkaitan dengan Sodom, kemudian diangkat ke langit, dan orang-orang di sekitarnya menyaksikan itu, diangkatnya negeri itu. Baru setelah kemudian di atas langit, batu yang sudah dibawa angin itu, ikhwan, ya, batu yang sudah dibawa angin dari tanah dan tercantum nama-nama mereka, baru ditembakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu dalam negeri yang diangkat itu mati. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala balik negeri tersebut, kemudian ditimpakan ke bawah. Anda bisa bayangkan. Setelah itu kemudian, dan di bawah itu sudah ada burkan. Antum tahu lahar itu? Laharnya gunung itu. Di bawah itu sudah ada burkan, lahar yang sudah mendidih-didih. Sementara mereka dibalik, bahwa ini lahar, kemudian ditimpakan ke bawah, plek begitu kan. Baru kemudian Allah hujani sederas-derasnya, sehingga kemudian sekarang menjadi laut mati. Nabi SAW pernah mengatakan, jangan pernah melewati tempat yang diazab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini azab yang belum pernah ditimpa kecuali kepada kaum Lut, insyaallah. Dan itu semua digambarkan di dalam Al-Quranul Karim. Ini kehancuran negeri Lut. Dan subhanallah, kaum muslimin yang sudah jelas-jelas melihat bagaimana ancaman dan juga azab kaum Lut. Di zaman sekarang bukannya kita takut dengan perbuatan itu kan? Bahkan di negeri kita ini ada gerakan namanya LGBT kan? Sampai-sampai dulu saya pernah mendengar gerakan LGBT ini sampai membuat buku fikih salat khusus LGBT dan minta pihak MUI itu memberikan mukaddimah dalam bukunya. Anda bayangkan, sampai mereka konon mungkin